Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh Di sini. Teret, tet, tet. Masih bersama Firza Logika, juara 2 Suci 11. buat yang belum tahu, dulu sebelum Firza Logika namanya Firza Monyet. Benar. Dan karena tadi kita lupa nyajin apa-apa Bang, sekarang Bang ada salad, ada bangkoang, ada roti. Ini satu-satunya rumah di Depok yang punya bengkuang selain tukang rujak. Aneh banget sih. Ada tuan rumah punya bangkuang sih, aneh sih. Dan teman-teman jangan lupa kita ada Saweria, linknya ada di deskripsi video. Klik di sana, kirimin pesan-pesan, nanti kita bacain. Dan kita juga bikin webinar Pandit Suci cara menulis komedi. Linknya ada di deskripsi video juga. Betul. Nah sekarang kita mau bahas Sebelum itu gue masih mikir bangkuang ini. Enggak, ini di komplek mewah di Depok loh, kalau kayaknya. Cuman rumah ini doang bangkuang dimakan nggak dipakai masker aja. Komplek mewah ini. Yuda katanya mau memutihkan diri. Makanya makan bangkuang. ya, mensucikan diri. Sekarang kemarin kita udah bahas yang agak ketahan di sini ternyata. Kemarin udah bahas yang roasting, sekarang kita bahas tema kuliner. Ada 4 penampilan, Andri, Dewangga, Andri, Ratanca, Eja sama Mukmin. Kalau dari urutan, Ejak dulu, Andri, Mukmin, Oh, benar. baru Ratanca. Berarti aja dulu. Eja dulu pertama. Baru Eja gimana Bang Heri? Ini nih, tema kuliner nih, gue udah tahu udah lari lama nih. Cuma baru akhirnya ada di sekarang nih menyesuaikan jadwalnya Ali Akbar. Benar. Karena Andi Sakti tuh udah sempet bilang nanti ada tema kuliner dari minggu ketiga kayaknya kan ya Bang. Nah akhirnya Ali Akbar berhasil nampil di jadwalnya udah cocok, dia nampil di Suci, di-cut. Kebanyakan yang di-cut itu tampilan Ali. Gimana? Dan tampil 2 kali lagi ada. Oh iya. Itu di spill Mas Parno juga kan? Di Twitter, oke. Karena apa itu dia? Jadi ada sponsor masuk. Oh, dia malah Bijak berenergi Bang. Nah, Iya. salah ada trouble lah di situ. Akhirnya dia ulang 2 kali. Ada Pertamina lagi Pertamina. Gimana Eja. Gimana menurut lu Eja? Ya, udah nonton belum nih? Eja udah nonton. Gue udah. Kalau gua tuh di awalnya tuh kasihan tuh aja. Kenapa dia emang? Oh, lu langsung sih nonton langsung ya? Oh. Jadi pas nonton langsung kan video Bang Radit keluar nih. Ya. Gua bakal review dan review segala macam. Habis itu ternyata gimmick dulu. Gimik dulu ngambil makanan Oke. dulu itu ngejedap Panjang. lumayan tuh. Bener-bener. Oh, yang awal mau masuk set ya? Iya. Ngambil nasi goreng Oke. dulu. Nah, itu aja penampil pertama Bang Rispo itu pas pengen buka selorokan makanannya agak sedikit susah. Jadi Oke. kayaknya yang di video tuh agak udah dipotong. Sebenarnya agak Oke. sedikit lebih lama lagi. Oke. Itu tuh kasihan di situ tuh aja tuh. Oh, jadi Agak dragging awalnya ya mungkin ya? jadi teman-teman Udah dapat. kalau penampil stand up tuh enaknya setelah di present langsung Langsung ya? nampil. Jadi penonton udah dalam kondisi siap. Kalau enggak di kayak gitu penonton juga menunggu kan gak enak banget. Jadi ada ketegangan yang udah terbentuk sebelum si penampilnya itu stand up gitu. Dan selain soal Eja, gua tuh perhatiin di video ya, Andri Sakti juga ada. Andri Iya. Sakti tuh nggak dipanggil sama Rispo. Iya. Jadi Rispo makan enggak sushi, tuh. Rispo makan sushi, keluar, terus Andri Sakti kayak Bingung. baru langsung mulai gitu. Bahkan gua agak nggak ngerti Andri Sakti tuh bukan beat pertama. Habis dia ngomong selamat malam langsung dipotong, gua nggak, itu dia ngomong apa sih? Ntar aja dah, gue ini. Jangan Nih, Iza apa nih satu dulu? Enggak, itu gue cuma ngasih tau ya soal gimmick di awal itu doang. Iya. Gimmicknya itu memang Nah, makanya tuh nyambung tuh. Bahasan Eza ke Andi satu tuh nyambung. soal Ya itu, kenapa beatnya Andi dipotong? nyambung karena. nyambung. Ini Oke. sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah, tanggung. Kan si Eza kan bahas yang kedai kebakaran. Iya. Harga lumayan dadedor tuh Ya. kan. Masuk Andri. Heeh. Ini gue yang bakar. Iya.
di botol. Oh, Ini gue yang bakar. Agak menantang sih orang lagi dicintai. Iya. Musibah ya kan. Yaudah, Bahas Andi dulu aja dah, bahas Andi dulu aja. Andri Sakti itu tanggung deh. Oh, Andri Sakti bilang, selamat malam, itu gue yang bakar. Itu kalau kalian mau tahu, gua yang bakar. Ya gitu loh pokoknya. Udah kena? Ya itu. Ya, Bang, orang lagi haru-harunya, Eja lagi pecah-pecahnya. Oh, Salah korban. ya, oh makanya Andri Sakti kerasa berat ya. Kerasa berat. Apalagi dibahas soal Eja tuh bukan cuma itu doang, ada setnya tuh lumayan panjang tuh. Ini Andi dulu apa Eja dulu? Andi dulu. Eja dulu aja lah. Oh. Eja dulu atau Andri dulu nih? Eja dulu sih kata gue. Ya udah. Eja dulu aja, yaudah. Buat lo Eja gimana? Lu Bang Her. Coba. Oh, tadi lu Ngapa pada diem? Gua pas ini doang, Oh, apa? gua note yang pas di bagian awalnya yang kasihan di situ. Soalnya sisanya di beberapanya itu menurut gua gak begitu ada kritikan yang berat tuh buat Oke. itu karena menurut gua bagus lah. Iya. Iya. Tapi gua ngerasa ya di minggu ini pun Eza tuh masih belum Balik ke top performanya sih. Iya, ya. karena tuh berasa banget ngawang-ngawang ya tahu sebenarnya. Bukan ngawang, gua tahu. Apa? Kenapa? Kayaknya permasalahan Eja tuh ini Agak tersendat sih kayak ini. ritme dari nadanya tuh semua berasa Sama ya? Nah, bener tuh. Oke. Iya, Apa iya. sih? Ya pokoknya nada gitu. Kalau kita nyanyi tuh kan ada cengkok-cengkok. Iya, Ya. ini Cengkok-cengkoknya tuh pressing sama ini tuh. ya, pressing Bung-bungnya gitu nggak ada yang Apa dinamika suara? Iya. Apa sih? intonasi. Ya, Indonesia atau dinamika lah. Itu kayak emang jadi makanya tuh emang satu nada ya. Ini. Nadanya tuh sama semua nggak yang. Oke. Ini nih harusnya ritmenya cepet nih. Tuk 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 gitu. Lambatin lagi. Oke. Jadi tekan tinggi. Gitu itunya nggak ada tuh. Makanya jadi berasa tuh yang gua rasa tuh emang kayak materi yang belum dia Kuasain. iya, mungkin ya, karena mungkin ini terlalu deket banget nih tema ini terlalu deket banget ya. Mungkin dia ada kebingungan nih mau bahas apa nih. Oke. Jadi tuh berasa banget tuh ngawang-ngawangnya nada-nadanya tuh emang bukan kayak Eza kayak biasanya sih. Kayak kalau dibilang Eja belum balik ke top performanya sih gue mengamini ya. Karena Iya. Eja yang sebelum-sebelumnya, apalagi yang tema mana sih dia Kemarin kita tuh Jatuh puji Cinta. banget. Bukan, Jatuh Cinta kan juga nggak sebaik itu kan. Tema 6 besar yang soal privasiku. Oh. Dia kan jejek banget di atas panggung dan apa ya. Kayaknya pede buat mukul semua punchline-nya kan. Ini memang nggak sekuat yang sebelum-sebelumnya aja sih. Tapi kalau dinilai dari materinya, buat gua ada beberapa potensi yang jembrang juga deh di tengahnya. Ada beberapa potensi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan aja buat jadi jauh lebih pecah sih bang. Misal yang pertama itu waktu dia nyerang ke Bang Radit yang semua juri dikasih nasi goreng, Bang Radit aja enggak, Bang Radit doang yang enggak. Eja tuh pansanya biar dia ngerti artinya berproses. Nah, itu gua rasa kalimat mengerti artinya berproses sama itu kan dia mau samain sama yang dia ya, sama yang dia alamin. Kurang pas kalimatnya, jadinya kalau pas di tayangan waktu dilihat ke Bang Radit juga Bang Radit kebingungan kenapa berproses. Kayaknya kalau kalimatnya mungkin diganti kayak cuma Bang Radit yang enggak, biar Bang Radit rasain gak enaknya nunggu. Eja kan juga gitu kan, nunggu dari berapa dijanjiin sampai sekarang kan gitu. Atau mungkin karena yang ininya tadi itu videonya kerenggang. Bener, karena videonya kerenggang juga bener-bener. Iya. Kerenggang agak jauh kayak gitu. Jadi konteksnya tuh hilang. Soalnya sampai di komen YouTube gua ada baca juga, penonton juga ada yang nanya, ini maksudnya Bang Radit berproses apa ya gitu. Ada yang nanya di komentar YouTube sucinya. Iya bener, itu bisa jadi karena satu antara video yang ditampilin ke skip gimmick dan ternyata gimmicknya di studio tuh lumayan panjang. Pas Eja bawain jadinya koneksinya jauh gitu, orang nggak ngeh gitu. Itu kalau menurut gua justru dari awalnya banget tuh Yud. Harusnya pria mungil itu bisa jadi punchline sih. Oke. Jadi buat roasting serangan buat Radit. Oke. Jangan dijadiin itu perlakuannya sebagai setup sih kalau menurut gua. Oh Kan dia bilang tuh
sebentar lagi pria mungil itu akan menepati janjinya. Oke. Ya kenapa nggak dibalik? Sebentar lagi janji gue akan ditepati oleh pria mungil itu kan itu lebih iya, lebih nendang sih. iya lebih nendang itu Betul, kayaknya betul. juga mungkin buat ice breaking lah atau segala Iya. macam. Apalagi kan Ketawa-ketawa kecil lah. apalagi kan ujungnya akan jadi punchline yang orang nggak ngerti maksudnya berproses itu apa. Mungkin bisa dibacain sama itu juga tuh. Tapi secara di luar itu tuh sebenarnya materi yang dia kebakaran tuh itu kan ini banget ya. Tragedi Storytelling pola ini banget tuh. Ada kejadian, ada dia ngapain, ada hambatan, terus ternyata begini gitu. Itu sebenarnya Emang hambatannya apa, Bang? ya dia ini bukan Kayaknya malah bukan. Itu nggak storytelling sih itu. justru ini apa yang Gojek maksudnya ada orang ada yang orang mau itu gitu. Ada situasi yang diciptakan gitu. Iya. Nah, cuman sayang banget diperlakukannya kayak gitu. Kayaknya tuh ada kayak semacam apa ya namanya itu kalau dicerita tuh mungkin Plot hole. Atau apa? ada plot hole-nya mungkin atau enggak tadi hambatan itu nggak berasa tuh di situ tuh. Heeh. Ke apa namanya? Keribetan lagi kebakaran tiba-tiba ada yang Gojek tuh emang nggak. Iya, enggak, karena itu dibentuknya bukan sebuah beat storytelling. Kalau misal lagi madamin tiba-tiba ada Gojek datang kan ada kegiatan baru lebih ke storytelling. Kalau ini kan memang beat aja sih. Nah, gitu. makanya tuh harusnya tuh memang dilakukan sebagai storytelling dia sih enaknya kayak gitu menurut gua. Jadi kayak bukan sebagian cuma cetak punchline doang gitu. gimana keadaan dia lagi pusing-pusingnya adanya kebakaran, ada Gojek yang udah antri gitu, ada banyak gitu. Oke. Terus dia perlakuannya ngapain itu kayaknya akan lebih berasa ininya sih, apalagi kan bisa diciptakan dari dia lagi ngapainnya, terus keriuhan dia. Gue ngerasa ada ininya, ada Eja mungkin antara belum berdamai atau di kejadian itu ada shock yang membuat dia beberapa momen lupa. Oh, mungkin. Karena kebakaran kan. Iya. Padahal sebenarnya itu materi yang paling bagus banget tuh kalau Eja bawain tuh kedainya kebakaran tuh karena orisinal itu jadinya. Karena kita nggak pernah punya pengalaman itu. Dan materi yang secara modalnya gede banget itu. Gede banget iya. Itu kebakarannya Sebelum suci. sebelum suci atau sesudah suci? Sebelum suci ya. Abis Jambore kalau nggak salah. Oke. Nah, Iya, itu tuh. itu Eja membuat beat itu beat secara punchline kan. Iya. Terus gue kalau dari beat itu tuh ada potensi yang gue lihat kayaknya kalau dibawain ke sana kayaknya akan menarik gitu. Soal yang karyawannya ngechat gitu. Iya. Yang karyawannya ngechat kan itu beat dari Eza. Selamat malam Pak. Ada apa Cio? Ini tempat kebakaran. Yang abis itu dia patahin kan. Kenapa kebakaran pakai selamat malam bla bla bla. Itu kalau dibentuknya gue nggak kan dia beat soal kedainya kebakaran. Habis itu dibawa subpremisnya tuh kayak dan ternyata gue baru sadar punya karyawan yang terlalu sopan itu kadang nggak pas. Karena waktu kedai gue kebakaran karyawan gue ngelakuin gini, yang itu masukin beat itu. Dan gue juga nanya, terus kamu misal habis itu tempat kebakaran, habis itu ada bawahnya lagi. Saya harus apa ya Pak? Kamu udah siram? Belum sih Pak, kaki saya soalnya lagi udah kebakar, jadi dipanjangin dari sananya. Karena si kejadian si karyawan ngecat itu tuh potensi untuk banget. jadi punchline bisa banyak banget gitu. Justru gue ngerasa Eja tuh pas udah keluar dapat chat selamat malam Pak, treatment dia ke punchline-nya kurang tinggi, penekanannya kurang tinggi, harusnya marah banget. Kok bisa? Ada toko kebakaran ngechatnya selamat malam gitu. Makanya akhirnya nadanya bisa berubah-ubah. Iya, itu situasi yang gawat banget. Cuman dia memperlakukannya ya kayak biasa aja tuh, emang emosinya tuh kurang banget berasa jadinya. Ya. Jadi kalau di bayangan gua itu dikasih supremis dikit aja buat jadi payung untuk si beat itu doang karena itu lucu banget ada karyawan yang terlalu tenang saat toko lu kebakaran gitu. Apalagi
kalau dipanjangin kan dia kan dengan pembuka selamat malam Pak bla bla bla. betul. Aja marah. Kenapa sih gini-gini? Tambah lagi, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Itu kan bisa dianalogikan ke gitu gitu. Ya panjang itu harusnya bisa turunan punchline-nya harusnya bisa banyak banget iya. sih. Itu potensi banget itu. Itu kalau misalnya toko kebakaran juga karyawannya langsung ngechat kayak anjing toko kebakaran kita juga nggak marah. Iya. Nggak harus sopan gitu maksudnya. Iya. Nah itu bener tuh. Di situ tuh nggak ada emosi yang tepat tuh di situ. Harusnya dia tuh permasalahin dulu nih ininya dulu nih. Kelakuan karyawannya gitu. Dia cuman bercuriga. Ini kayak mau orang ngutang gitu. Itu sayang banget sih kalau menurut gua. Kenapa nggak ada ditebelin emosinya segala macam. Iya, gitu. buat gue itu potensi yang terlewatkan. Itu benar-benar. Sebenarnya aja ada kelihatan juga marahnya, tapi terlalu tipis aja. Dan marahnya cuma udah kayak, masa sih kalau kebakaran bilang selamat dulu kayak orang ngutang, habis itu udah kelar. Udah, gitu. iya benar. Turunan dari itu tuh bisa banget kayak ya itu karyawannya nanya, ini saya harus ngapain ya Pak? Ya kamu harus ngapain tuh kebakaran? Iya. Saya ngechat bapak dulu, ya itu kan jadi tektokan antara ini akan bisa jadi potensi punchline gitu. Atau karyawannya, oke Pak, ada lagi yang bisa dimarahi. Tapi meskipun punchline dia nasi bakar sih lucu banget sih itu. Nah, itu kan itu punchline atasnya. Oh buat gue ini kayak beat jegel terkait orang Melayu kebakaran malah berpantun. Iya. Itu bisa dipakai kayak gitu tuh situasinya polanya. Dibangun ya. Iya. Pantun dulu ya benar. Itu kan jegel kayak gitu kan. Ada kebakaran. Orang Melayu bukannya madamit malah pantun dulu. Terakhirnya kan gak usah dibantu Pak, rumahnya udah jadi abu gitu. Iya. Apa tadi? Ya enggak, gue mikirnya gitu tektokannya dipajangin dulu dengan hal-hal yang remeh dilakukan oleh karyawannya. Iya. Karena di depan ini udah dibuka dengan selamat malam tuh hal yang remeh banget. Bener. Kan. Habis itu ditempuk lagi hal-hal remehnya kayak toko kebakaran nih Pak, tapi alhamdulillah kiri saya pegang gitu. Iya. Tapi cuma sayangnya yang dia punchline-nya gue berharap itu AI itu. Nah iya itu tuh sayang banget. Sayang banget sih. Karena begitu doang. Untuk tragedi yang dialamin, punchline-nya ke arah sana, kayak nggak worth it gitu. Atau gue bisa ditambahin. Gue berharap AI. Oke nggak apa-apa. Nah perlakuan kayak itu apa gitu? Misalkan gue liat gambarnya, gue zoom, gue liat, wah, untung masih ada penggorengan gue gitu-gitu tuh. Detail-detail itunya tuh ditambahin detail-detail. Iya. Gue berharap itu AI, tapi foto yang kebakar foto gua. Nah, gitu-gitunya tuh. Maksudnya itu kan lebih ke gambar visualnya kan dibanding AI tuh. Dan satu punchline doang sih. Satu punchline doang itu sayang banget itu. Tapi pas di nasi gorengnya menurut gua oke sih. Oh iya, nasi goreng nasi bakar. Nasi bakar sih bagus banget. Itu bagus sih. Itu bagus banget. Bu habis moga nasi goreng ganti nasi bakar tuh di bagian situ bagus banget, tapi kebetulan ini ada menu fried chicken rice spread smoky. Aduh bisa. Nasi bakarnya kok sekarang smoky. Iya. Itu kayak akan lebih nasi bakar nice itu. Ya turunannya juga semuanya udah habis, udah jadi puing tuh lucu. Terus kalau gagal close mic di tema kuliner, nah itu buat gue tuh ada potensi yang hilang juga tuh. Yang Eja bilang, dia bilang kalau semifinal temanya kuliner, pengen final temanya nasi goreng. Terus kayaknya ada slip gitu ngomong. Kalau tema harusnya bilangnya kalau tema nasi goreng mah gue bisa bikin 4 punchline, 3 pedes, 1 enggak kan. Nah, itu ya benar. Dia kan keslip dia bilangnya kalau tema kuliner kan. Nah, turunannya itu kalau gue gagal close mic di tema kuliner, habis itu nyerang Andri Sakti bertahan. Nah, kayaknya ada potensi buat kalau gue close mic di tema kuliner, ini tuh kayak main di analogi dulu ya. Main di analogi masukin dulu kayak siapa misalnya? Kayak Om Indro close mic di tema warkop misal gitu ya, atau cari yang itu terlalu mirip. Tapi kebayang gue tuh potensi analogi itu ada di sana gitu. Iya. Dan menurut tuh gimana tuh yang premis dia setiap usaha tuh ada apa? Meskipun kejadian terus setiap usaha tuh ada enggak di hikmahnya pokoknya setiap usaha ada ujiannya, setiap ujian ada hikmahnya. Iya. Itu sih bagus sih buat gua karena dia turunannya jelas tuh, ujiannya dulu, di akhir hikmah.
Habis itu baru kan selesai hikmah, baru yang soal nembak Andri Sakti itu kan. Tapi kalau gue tuh paling enak tuh gini, Yud. Dia memperlakukan kebakaran itu sebagai kayak misalkan gini, ini tema kuliner nih spesial banget buat gue ya. Itu kan udah ngegiring tuh. Mungkin karena dia dagang ternyata, karena minggu lalu kedai gue kebakaran itu kayaknya lebih kebayang tuh orang itu. Itu kayaknya dia masih belum akan ada sedikit hal yang nggak berdamainya itu, Bang. Iya. Oh, benar. Itu Bang, itu dibuat jauh aja orang kayaknya masih agak sedih, Bang. Kalau apalagi dia bilang kemarin kedai saya kebakaran. Iya. Ini tepuk tangan. Kemarin kedai saya kebakaran, tepuk tangan buat kedai saya. Ya. Udah 3 kali loh. Kayaknya itu kalau Firza bilang ada belum berdamainya, mungkin gua rasa masih ada karena belum segitunya untuk dibercandain gitu. Padahal potensinya kan lucu yang tadi kedai saya kemarin kebakaran. Tepuk tangan dong, nah itu lucu kan. Iya gitu. Habis itu masuk ke kompor gas traumatis. Itu lucu. Ya, buat gua ada potensi punchline yang sayang nggak dimanfaatkan sih, yang soal analogi itu. Habis itu nembak ke Andri Sakti sih udah lucu aja sih. Tapi closing itu kan udah arah closing ya, nembak ke Andri Sakti. Ini kalau seandainya gue nggak lolos, berarti yang lolos Andri Sakti gitu. Nah, Itu kalau emosinya dimainin lagi, nanjak-nanjaknya, bentuknya tangga kayak begitu. ya. Naik, pacaran dulu, lantai lagi tuh bagus banget itu. Bagus banget itu. Apa ya punchline terakhirnya itu ya? Gue lupa deh. Nah itu tuh justru pas terakhirnya tuh, ya Allah tolong, anjing. Terlalu tulus banget itu. bukan kayak punchline. Oh, ya Allah tolong itu. Kalau gua gagal berarti yang lolos Andri Sakti. Ya Allah tolong dikit lagi nih. Oke ya. Nggak ada patahan kan? Iya, gue inget. Itu tuh diketahui karena semua orang emang Andri Sakti harusnya keluar deh udah dari lama. Iya. Akhirnya disampein itu aja kan. Pembebasan, pembebasan. Gua ngerasa itu kayaknya ada yang lupa dah. Masa closingnya ya Allah tolong. Apa namanya? Jadi ini kalau gua kalah di tema kuliner, berarti yang lolos Andri Sakti. Kalian mau ngeliat Andri Sakti di final beneran selamat ya Allah. Ya Allah. Soalnya ngobrol sama gua. Berarti dia cara ngebawainnya itu karena Emang ada kayaknya di beat itu, di penampilan itu nggak ada ngomong emang lu pengen lihat Andri Sakti di final bisa dibawain nggak ada kan? Gue tuh ternyata salah nggak bisa ditaruh kulkas ya, masa udah 2 gua mau buka busuk Iya. ya Allah. Potongnya kali ya, lanjut. Gue tuh ini nggak tahu di sini kalian mengakui nggak ngompotin Andri Sakti? mengakui lah. Nah, gue tuh ada beberapa momen juga bantuin ngompotin Eja. Cuman Eja tuh emang penulisannya rapi. Jadi ada beberapa momen gue kasih apa-apa gitu. Eja ngambil intisarinya, sisanya Eja mengakuin. Ampun, gue gak bisa ngikutin. Dia terlalu goblok gitu. Jadi kayak yang kayak tadi Andri Sakti tolong, kayaknya pas di gue tuh berasa gitu. Iya. Nah itulah ya kan kadang punchline tuh nggak ada yang perlu disebutin, ada yang nggak perlu disebutin. Main mimik muka juga udah punchline. Ya. Nada juga penting gitu. Nah masalahnya tadi karena si Eza emosinya nggak setebel itu untuk masalah soal kebakaran, mungkin untuk Andri pun dia nggak setebel itu keselnya. Jadi cuman ya Allah tolong kayak Ya harusnya itu kalau dibawain dengan emosi lebih kencang sih akan lebih maksimal ya. Iya. Kalau gitu tuh. Jadi lu contohin tuh gue suka banget sih yang untuk bilang lu pengen nonton Andri Sakti di final. Iya. Ya Allah tolong misal gitu kan. Ya Allah, tolong gitu. Iya itu. Soalnya ada beberapa momen gitu juga mungkin yang soal berapa gitu gue ngobrol sama Eja juga soal ada beat dia tuh dia suka ngumpetin minuman di bioskop, ada satpam di depan. Jadi kalau satpam sebelah kiri ditaruh sebelah kanan. Kalau satpam sebelah kanan taruh sebelah kiri. Taruh sebelah kiri. Kalau satpamnya kiri kanan di ngomong hormat dan gitu. Nah itu kan ngobrol sama gua, tapi pas yang tadinya gua kasih gini, ada satpam sebelah kiri, gua taruh minuman sebelah kanan. Nah kalau ada satpam sebelah kanan gua jalan mundur. Ekot tuh gede. Pas gue ngobrol ada Ambon bilang gini, Eja bilang gini,
wah bagus tuh Jak, gue bawain. Sama Ambon ditegor, gini jadi Jak katanya. Nggak semua punchline bisa dibawain sama orang gitu. Dinasehatin. Oh. Ya ya, mungkin itu Ambon melihat ketidakcocokan antara punchline itu sama persona Eja gitu. Iya, Takutnya malah jadi kaku dan jadi nggak kena kan? Iya. Kebayang. Ada lagi yang mau dibahas dari penampilan Eja? Kalau Udah sih itu. gue juga bingung sih Eja di 3 minggu kebelakangan penurunannya tuh berasa banget sih. Iya. Kayak bahkan untuk materi dengan tragedi sebesar ini nggak berhasil dimanfaatkan untuk bikin pecah yang kayak standar dia gitu. Padahal modal ceritanya udah bagus banget. Iya, model ceritanya tuh gede banget gitu. Karena harusnya tuh materi yang bagus tuh kalau emosionalnya gede, harusnya ketololan, keabsurdan tuh lebih gede juga, jadi tuh seimbang gitu. Yang di satu sisi orang nggak iba, di sisi lain itu orang dia udah berdamai kok dengan menceritakan ketololannya dia gitu. Kalau cuman dasar-dasarnya tuh jadi berasa belum berdamainya. Kedua tuh penonton tuh masih agak kasihan masih ngetawainnya. Nah di kasusnya Eja ini belum ada, kan ini gede banget kebakaran nih, semua bencana nih. Cuman Dan dia masih fotonya beneran kasihan lagi. Iya, tapi memperlakukan pasangan itu ya biasa aja gitu. Nggak terlalu patah-patah banget gitu. Itu sih sayangnya di situ tuh. Soalnya kenapa gue bisa ngomong si Ajak kayaknya belum berdamai? Kan ngobrol juga sama gue tuh soal yang masalah kebakaran. Di situ padahal dia ada cerita kayak pas dapat kabar itu dia nangis, bininya nangis, anaknya dia ngeliatin mereka berdua nangis kenapa gitu-gitu. Oh itu situasionalnya lucu ya. Cuman kayaknya gue berpikirnya belum berdamai aja. Iya. Terus misal itu akan jadi lucu si karyawan itu kayak gue tuh kebakaran tanggal 26. Tanggal 27 Pak siang karyawan udah WhatsApp, Pak gaji belum ditransfer. Nah itu tuh itu lebih akan jasa itu. Itu tuh banget tuh. Potensinya karena ini masalahnya gede, lu belok dikit tuh udah bisa kena gitu. Gue lagi apa namanya beresin puing-puing nih, dapet WhatsApp nih dari karyawan. Wah gue kira karyawan yang kemarin libur mau bersimpatik, Pak gaji belum ditransfer. Tuh gitu. Ada situasi gregetannya tuh waktu itu. Iya, dia lagi bersihin puing, karyawan ngechat kayak, Pak, helm saya ketinggalan masih selamat gitu. Iya, maksudnya yang receh-receh. Nah, itu kan situasi gede banget ya. Ya satu ditololin, kalau nggak recehnya tuh diperhatiin tuh. Itu tuh aduh sayang banget itu. Padahal secara premis, secara kejadian tuh kan jarang banget ya orang menceritakan kejadian yang benar-benar terjadi gitu. Kalaupun misalkan itu nggak ada fotonya, kayaknya orang percaya dah. Karena orang nggak mungkin lah berani untuk bertaruh kebakaran itu kayak nggak ini gitu. Nggak akan bisa, kalaupun dicari benar kayak. Terus ditambah fotonya itu sayang banget nggak dimanfaatin kan. Kita kan ya sepakat lah kalau ada media itu harus dibahas gitu. Dia kan tapi memang media itu untuk biar orang belief doang. Iya itu sayangnya. Karena kan irisannya ketika dia ngaku kebakaran juga takutnya orang ini toko gua kebakaran gitu, tapi nggak ada foto, orang jadi kira kebakaran yang kecil ya. Iya. Udah lucu ya kayak. Itu dari puing-puing itu gua menemukan kayak oke, ini bekas penggorengan, ini bekas spatula. Ini kenapa ada bekas kondom di sini nih? Kayak ini gue mau marah ke karyawan apa siapa yang pakai, kan jadi itu akan jadi perdebatan yang ini nggak ngaku ini punya siapa nih gitu. Bekas penggorengan, bekas kompor, ini sama nih bekas pelanggan gua nih. Kebakar. Jadi banyak banget hal yang bisa dibahas sih dari tragedi tersebut sih. Dan gue rasa ya beat itu kalau nanti setelah Suci Eja bawain lagi dengan udah lebih berdamai itu bisa beat solid 10-15 menit sih itu bagus banget. Iya. Sekarang kita masuk ke Andri Sakti, Bang. Gimana Andri Sakti? Buat gue Andri Sakti, gue nggak tahu kenapa padahal ini yang sering lu bilang Bang, Andri Sakti tuh terbiasa buat ngebom.
Wah, itu Bang Heri bilang itu di awal-awal. Dan bagusnya dari sana, apapun kejadiannya, dia tuh bisa bawain beatnya secara tenang. Betul. Di penampilan dia ini sama yang pertama terbata-bata banget, banyak belibetnya, banyak jeda-jedanya tuh kayak nggak pas gitu. Gue sih paling notice penampilan di Sakti sih itunya. Oh, kalau gue ini mungkin itu masalah di mental ya, tiba-tiba dia terbata-bata, tapi itu makin buruk ketika dia nebekin Matri Eja di depan. Oh iya. Tapi Matri Eja ini menurut gue bagus. Gue nggak tahu lagi, gue kalau tahu yang dibakar mah. Yang dibakar tuh jelek banget, itu harusnya buang. Tapi maksud gue saat yang terakhir sampai bagus ya. Bakarnya bensin dia iri dan datang ke tempat Eja, menurut gue tuh ini bukan beat yang jelek nih. Iya. Cuma setnya jangan di depan. Iya. Mundurin ke belakang. Mulai dari istrinya. Dia bisa masak. Mulai dari situ kayaknya lebih oke. Coba dah. Karena gue tuh agak bingung kenapa habis selamat malam langsung dipotong. Ternyata selamat malam saya yang bakar. Bisa Maka dong dipotong kan. Wajar Apa dipotong. dia cocok dibakar juga. Dan wajar jadinya penonton berat di dia sih. Pihak di dia di awal kan. Kalau kita lihat kan beatnya tuh ini nih. sampai yang dia bilang mau bikin franchise kena, tapi ya udah aja kan. Nggak sekenceng itu. Dia tahu lagi nih, gue kesel banget di tema final terlalu privilege buat Eja. Kayaknya Kompas pengen banget mastiin satu tempat di final buat si tukang nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Emang TV nasional bisa disuruh pakai masakan Minang ya? Itu dari situ itu udah satu level tuh. Iya, Masakan Padang. Nggak eskalasi. Nggak ada eskalasi ininya. Padang, Minang kan Ya udah aja. ya udah gitu. Ya mungkin dia bisa bilang emang bisa ya Kompas dibayar pakai Makanan favorit Siti Nurbaya. ombor rendang seember kan gitu. Lebih ke detail yang bisa dibayangin orang gitu. Soalnya masakan Padang sama masakan Minang. Iya satu itu. Jadi kalau kita bikin teman-teman kalau kita bikin dua turunan punchline yang kedua harus lebih gede dibanding punchline yang pertama. Bisa dengan cara lebih detail lagi permasalahan di atasnya gitu. Biar ketawanya tuh, karena kalau lu nonjok setara, ketawanya akan nggak akan sebesar yang pertama gitu. Makanya itu harus lebih gede biar ketawanya lebih gede juga gitu. Ditambah itu kan pernyataannya kan pernyataan apa namanya ya, menyerang gitu dalam tanda kutip ya. Kenapa nggak dibikin kecurigaan itu? Gue curiga nih, misalkan karyawan Kompas nambah gulainya gratis misalkan atau apa gitu, dibanding semacam kayak menyudutkan gitu, itu kan jatuh serangan. Kenapa nggak dibikin itu kan yang Anda bikin kan soal itu benar-benar terjadi gitu kan. Kenapa nggak dibikin kecurigaan aja di situ, nempatin pasalnya di kecurigaan gitu. Gue curiga jangan-jangan nih Cing Abdel setiap pulang dimandiin pakai rendangnya aja gitu kan. Iya gitu-gitu. Ya pokoknya yang berhubungan sama Padangnya lah. Berhayal jauh gitu. Tapi harus satu konteks sama nasi Padangnya gitu. Kalau gue mikir sih pasti gue nambahinnya dengan cara detail di nasi gorengnya. Kalau gue pasti kayak benar. Masa mau disogok pakai nasi goreng Padang cuman gara-gara timunnya 3 kok bisa semurah itu sih kok. Iya gitu-gitu. Bener tuh. Makanya itu lucu. Itu ya mungkin itu kesalahannya di awal. Itu kan awal-awal banget tuh. Ditambah yang tadi ngebakar itu salah banget sih. Sama tapi gila lu, itu kan di video di-cut, kenapa kita bongkar di sini dan itu. Enggak apa-apa. Andri Sakti ini. Tapi kan itu bukan beat yang berbahaya. Enggak berbahaya tapi ngilu buat Andri Sakti. Sama ini nih. Karena buat Eja bahas kuliner jatuhnya UMI. Itu mungkin kalau ditambahin sedikit judul tema UMI atau apa, karena UMI ini tuh fungsinya tuh nggak jelas nih sebagai apa nih, orang bingung kayaknya nih UMI ini. Jadi buat gua UMI di sana itu terlalu komik banget. Karena teman-teman kalau nonton Suci dari awal-awal, setiap seasonnya tuh ada selalu temanya UMI, tema yang menceritakan diri lu. Di Suci lu minggu berapa? Hitungannya bebas, nggak ada tema UMI. Nggak ada tema. Jadi kalau nggak salah tuh Suci 7, Suci ini emang ada tuh, dan itu biasa di awal buat nunjukin
lu ini siapa, kerjaan lu gimana gitu lah. Andri Sakti pakai diksi itu who am I. Tapi kayaknya itu nggak ditangkap sama banyak penonton karena nggak ada yang ngeh itu. Lebih baik mungkin kalimatnya diganti kayak ini mah kayak ini mah kayak tema who am I gitu ya mungkin ya. Iya. Ini ngomongnya apa sih, Bang? Kayak WMI. Ini sih WMI. Oh, oke, kasih kata tema atau apa ya? Iya, atau yang ada konteksnya gitu, misalkan atau apa gitu. Itu orang nggak ngeh mungkin ya gua rasa ya. Padahal Iya, secara struktur tuh harusnya jokes saja kan. Jujur aja. Ini sama. Ini yang gue sebel banget dari Andi sama. komik lah ya tadi. Terlalu Ini gue sampai gue catet nih Andi ini. apa? Gue nggak suka banget sama punchline dia nih. Personal. Bukan personal karena gue sayang sama dia. Yang ngomongin Kita sekeluarga. karena buat Eja bahas kuliner jatuhnya WMI. Dia tinggal datang ke kedainya, udah langsung dapat materi Iya. sama omset. Ya. Joknya pasti kemakan. Orang pasalnya Selain penuh dengan berbumbu. bumbu. Itu Pasalnya penuh dengan bumbu tuh abstrak banget anjir. Iyalah, gila emang kita pengen makan lauk apa gitu tapi bumbunya banyak. Artinya kita makan kan. Penuh dengan bumbu. Kalau mau tuh dibikin sekalian nyata aja. Pantesan kalau orang ketawa keluar bumbu gitu. Jadi jangan pasalnya penuh bumbu. Ya pokoknya dibikin secara nyata di visual aja. Pantesannya pas aja lagi ngebit penonton ketawa keluar bumbu kan gitu. Nah itu lebih enak gitu dibanding punchline gua penuh dengan bumbu. Gimana lu dengernya Yud? Coba Yud. Ya sih itu abstrak sih. Bingung itu. Iyalah. Ada kebingungan di situ. buat gua beat Andri Sakti yang kayak gitu tuh ada beberapa di Itu di sini nih. Di sini ada Iya. yang pantesan atau bukannya ini tapi ini, bukannya ini tapi ini dan Iya. kalau dalam satu penampilan itu kan penampilan 45 menit ya. Ada beberapa punchline yang polanya sama, akhirnya ketawanya nggak sebesar itu. Misalnya kayak berbumbu itu kan juga nggak ketawa kayak ada gitu kan. Iya itu penonton bingung kalau ada sayup-sayup ketawa ada satu gitu. Udah kompak. Satu punchline itu bukan suatu benda yang bisa dibayangin ya. Ada lagi apa ya? Taruh deh. Banyak tuh dia kata-kata di situ tuh, makanya gue setuju banget tuh sama komen Radit Yud. Apa? Ketika dia udah beda banget sama penanya sebelumnya, dia balik lagi kan sampai dibilang apa perlu Nampil jelek lagi. itu karena ini berasa banget nih tulisannya tuh kayak berasa di tulisan awal-awal ini kayak ini bener banget nih makanya. Ini apa sih Bang, sering kayak gitu kan, bukannya ini mah tapi Iya. tapi ini. Ada. Gini-gini pantesan gini gitu sih. Apa tuh mana ya? Gue nyatet sama tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya ada ya, misal ini. Oh, Salty, masaknya kasinan. itu bener-bener. Masak sop nggak sesuai SOP. Itu kan Itu bagus. Ya polanya kan mirip kan. Iya. Yang akhirnya karena polanya mirip, makin ke belakang makin berat untuk Iya. ketawa kencengnya. Karena polanya sama doang. Kalau yang SOP sih lucu-lucu aja. Terus apalagi yang ada pilihan lagi ya? Laos. Oh, Laos negara ya itu aduh. Nah ini ya kalau mau itu kan gimana bilangnya? playing stupid. Playing stupid. Nah, Ya. ya ini bener playing stupid. Kalau kita mau bermain playing stupid itu harusnya Laos itu kan negara. Kalau mau tuh jangan bilang negara. Laos negara Asia Tenggara yang bisa ditumis, nah gitu. Ya. Jadi itu ada Punchline lagi. ada punchline-nya, penjelasan punchline-nya. Kalau cuma negara ya orang setuju gitu. Dan orang tuh aneh dan itu juga nggak membingungkan, makanya dibikin secara visualnya. Misalkan Laos nih negara Asia Tenggara, kan dia lagi bahas makanan misalkan ya, berarti Laos nih salah satu negara Asia Tenggara yang bisa ditumis, yang bisa digoreng. Nah, ada penjelasan itunya tuh lebih. Karena kalau berhenti di kayak kunyit sama Laos. Kalau kunyit warna kuning. Kuning, Laos, negara. itu negara Asia Tenggara. Ya udah. Iya. Enggak, dia negara doang ya malah. Oh iya. Laos negara tengah aja gitu-gitu Iya. pokoknya. Sayang aja sih, Iya, itu bener. kayak lu playing stupid dan diakhiri dengan fakta doang. Iya, makanya kalau paling stupid itu memang halnya tuh dibentrokin. Iya. Atau enggak ibaratnya udah dipatahin gini, patahin lagi. Nah, iya, benar. Gini gua aja nggak tahu bedanya kunyit sama Laos. Kunyit yang warna kuning, Laos ibu kota Malaysia gitu. Sampai goblok gitu. Iya benar. Karena konteksnya playing stupid sekalian aja benar-benar Stupidnya ya. ditupitin. Nah, playing stupid tuh kan
kita jadi goblok gitu. Bukan kita pura-pura goblok. Bukan. Iya. Kita tuh harus jadi goblok. Bener, iya. Pura-pura gitu. Makanya nah itu tuh terkesan pura-pura gitu. Iya. Itu kan playing stupid itu salah satu teknik absurd. Lu pasti sering banget ya main dengan playing stupid ya. Dan gua observasi. Dan ini, lu tuh kalau playing stupid, lu harus lanjutin. Iya. Lu emang bodohnya beneran bodoh. Nah, tapi bener Jangan Nah, dalam satu set. paling seperti itu paling enak fondasinya adalah observasi aja. Iya. Mau nggak mau itu. Karena kalau nggak bisa kalau lu tiba-tiba saya naik T-Rex, ya enggak dong. Enggak, bodoh aja. Karena kan kita harus paham logika. Iya. Dasar. Iya, benar. Iya. Terus, aduh gua agak ngeganjal yang di terakhir Andri Sakti sih soal Cing Abdel. Oh yang ini ya, Food vlogger. Food vlogger mau kabur dari rumah. Yang mana? Aduh gue lupa ya. Makanya gue percaya Suami-suami yang suka makan di luar. suami-suami yang makan di luar kayak Cing Abdel itu lagi menghindari intinya gitu ya. Bukan. Iya. Yang suka makan di luar. Kayak itu food pasti- vlogger itu gitu. Nah, Ini dia ini nih. Masakan bininya. Nah, itu kan Cing Abdel ya. gitu. Mau ngasih debat di rumah banyak perdebatan. Itu kan modelan punchline yang gitu juga kan. Iya. Tapi itu secara itu bagus tuh sebenarnya itu tuh. Tapi Dia terlalu too much bang Iya. dengan pola yang sama gitu. sebenarnya secara itu kan stand up banget tuh. Dia mau datang ternyata dia menghindari sesuatu, pas datang ternyata sesuatu gitu. Iya. Itu sebenarnya secara tulisan bagus tuh. Tapi yang paling bagus adalah ketika dia berdasar dari kedengkian gua, dia ke Eja, Oh itu. terus mau ngeliat, Ya ternyata enak itu lucu Ternyata banget. enak, itu lucu. banget. Cuma itu di awal abis yang Iya. bakar sih bang. Dan gua bukannya ini malah mau buka kemitraan itu bagus banget aja. Makanya gue tuh berpikir setnya Eja ini harusnya ada di belakang. Kenapa? Abis dia ngebangun Cing Abdel ini, orang-orang yang makan di luar itu kayak masakan istri nggak enak, bla bla bla. Makanya gue di Kompas makan nasi kotak. Iya. Gitu. Abis itu masuk ke Eja, ternyata di luar masakan istri gua nggak enak, kompetisinya juga masa saingan sama Eja yang punya usaha kuliner Ya. gitu. Iya. Nah itu diputar ke belakang jadinya jangan di depan, gue mikir gitu. Kan kita sering bahas soal contoh materi ironi ya. Itu kayaknya Andi dah materi ironi. Itu udah 2 kali tuh dia di Iya. format ini. Satu Dia- yang soal mau makan ternyata mau kedengkian ternyata enak, yang kedua yang gue ngindarin makan di rumah ternyata tempat makan rasanya kayak di rumah itu kan. Iya itu tuh. Gue yang food vlogger tadi gue kepikiran apa ya dulu lupa lagi. Yang apa? Yang soal Cing Abdel apa itu harusnya? Aduh gue lupa lah. Makanya gue berasumsi jangan-jangan bapak-bapak yang suka makan sendirian nggak ngajak istrinya itu memang menghindari makanan buatan istrinya. Kayak food vlogger itu Cing Abdel. Kenapa Cing? Tiap ke rumah makan dikasih debat apa mungkin masakan istri perlu perdebatan? Apa? Oh gue lupa deh itu nggak kepikiran. Tapi gue pas nonton itu ada ngeganjel aja. Apa ya? Ini gue tulis nih, akhirnya gue berinisiatif suka pergi makan di luar. Di mana aja yang penting pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya di mana aja kecuali rumah makan yang gue hindari adalah rumah makan dengan tagline makan di sini rasanya kayak makan di rumah sendiri. Apa yang gue hindari ketemu lagi kan, makanya gue berasumsi jangan-jangan bapak-bapak yang suka. Nah, Atau itu mungkin ya modelannya jangan gue hindari, makanya karena istri gue nggak bisa masak, gue tuh makan di restoran. Pas gue sampai ada tulisannya serasa makan di rumah. Oh iya. Jadi dibanding dia dihindarin, ternyata emang udah nyampe gitu mungkin ya. Ini apa mendramatisir lagi tuh kan. Pas datang ke tempat makannya ngelihat ada tulisannya serasa makan di rumah, ngapain gue di sini? Iya, jadi marahnya jauh lebih bukan itu kan dia hindarin yang kayak gitu. Kalau dia ini lebih lucu kalau dianya udah melakukan pas nyampe. dia tuh di situ, gue paham ya pasnya. Di situ dia tuh marah sama tulisannya. Harusnya yang dia marah sama situasi itu. situasi perasaannya dia gitu. Iya. Iya benar. Oh tuh ya bisa dirakit kayak gue makanya suka makan di luar. Sama Iya. nyobain tempat baru. Iya. Yang gue kesel adalah gue pernah datang ke tempat baru daerah Kemang, Buset. ada tulisannya gitu. Seperti makan di rumah sendiri. Ya Allah, makan Iya. SOP yang nggak sesuai SOP lagi nih gua. Makan bareng anak, ada nasi di gelas, ngapain sih? Iya. Ada itu dia. Benar.
Berarti yang di emosi itu Emosinya di situasinya situasi dia. bukan tulisan dari tulisannya itu gitu. Betul. Iya, iya. Enggak, kayaknya si tulisannya ini cuma sebagai sumbu buat permasalahan dia di rumah. Iya, benar. Dan itu bisa di callback ke yang kemarahan dia kan, yang salty, keasinan, Iya. yang bla 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 itulah. Terus apa lagi tuh? Udah sih, kayaknya itu aja ya, yang Beat Anti Sakti ya. Tapi gua ngerasa dia bawainnya tuh nggak seajak biasanya gitu. Ini kayak ada tersendat-sendatnya, bahkan di bagian yang istri nggak bisa masak, kita sekeluarga memutuskan untuk puasa lagi. Itu kan agak belibet di situ tuh. Jadi secara delivery nggak selancar biasanya gitu. Tapi ini personal ya. Tadi gue nonton juga ke rumah nih pas video ini, pas banget ini bini gue nonton. Iya. Dia ketawa. Yang mana? Di beat yang tadi masakan istri gue gak enak, abis itu memutuskan puasa lagi. Untuk puasa lagi. Kayaknya beat itu ya memang masalahnya tersendat. Sisanya kalau bentuk jokes ini lucu sebenarnya harusnya. Atau enggak ininya tuh, gue tuh ngebayangin mana ya catatan gue ya. Jadi Bang Heri kalau ke Anti Sakti detail banget. Detail banget gue. Sayang banget emang. Sayang banget karena gregetan. Itu sebenarnya premisnya bagus-bagus. Bagus, setuju. Iya, kayak misalkan dia ngebandingin di rumah gua masakan bukan kan si Eja kan dia tadi bilang kalau Eja mah gampang. Datang ke kedai dapat materi. Kenapa? Jadi nggak bilang kalau di rumah gua masakan tuh bukan inspirasi, malah ancaman gitu. Nah, ada sikap di situnya tuh. Buat gue, Beat Anti Sakti yang bagus nih lupa kita omong adalah soal istrinya tuh masak atas inisiatif, tapi dia istrinya masak atas inisiatif pengen nyenengin suami. Wah, itu bagus. Tapi nyuruh dia makan secara paksa. Ini gue makan, gue kenapa-napa, dimakan kenapa-napa, itu bagus banget. Itu bagus banget. Iya. Atau enggak ini enak kayak istri gue nggak bisa masak, baru masuk ke beat yang puasa. Jadi tuh ada contohnya dulu tuh. Emang itu enggak gitu ya? Enggak, ini kan nggak bisa masak, salty, apa-apa tuh. Bla 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 baru contoh ke puasa gitu. Ya. Mungkin gue lupa. Gitu tuh. Jatuh lagi goblok. Harusnya iya sih, harusnya masuknya dari tapi contohnya harus lebih ringan dulu, jangan gerakan dulu, Bang. Contohnya itu masak keasinan gitu. Oh, bener ya? Pernah kayak iya. dia tuh masak sop. Karena asin banget. Sopnya tumpah, kena besi langsung karatan segitu tuh. Iya. Gak bisa gitu, gitu lucu banget ya. Lucu banget anjir. Iya. Ya, kayak gini nih, ada bisa gini. Juga tuh masak antara keasinan atau nggak ada rasa gitu. Dia masak sop keasinan ditambahin air. Nggak ada rasa, tambahin garam keasinan. Sampai lama-lama sop gue setoren. Iya. Sampai lama-lama itu tadi nuang garam begini, sekarang begini doang. Daripada berenang. Tapi Andi susah pengen kayak gitu. Iya sih. Tapi buat gua, dia kan keluar di 4 besar ya. Ini tuh udah di luar ekspektasi banyak orang, jadi harusnya semua orang, nggak banyak orang, semua orang. Di luar ekspektasi malaikat-malaikat. Kayak lah, kok Tuhan kok ininya ini sih, jalurnya gini. Pokoknya ini di luar ekspektasi kita semua. Enggak, gue karena gue kombut bareng, gue tau lah dia memang seharusnya nggak keluar di 2. Cuma yang pas pertama sama kedua tuh buruk banget nampilnya. Tapi setelah nampil buruk itu, terus habis show selanjutnya nampil bagus. Jadi dia keluar di 4 harusnya bisa keluar dengan happy sih. Ini justru nih harusnya nih ada tayangan bagus ya. Iya, kecuali kalau lu kalau cuma keluar yang di 2 kan lu pusing lah. Ini justru semalam itu Andi Sakti tuh nggak harus close make sih menurut gue. Anjay, harusnya ada kebijakan Kompas lagi. Udah ternyata semuanya lolos gitu. Veto gitu ya. Iya, juri diskusi kami selamatkan gitu ya. Karena Suci 5 Anda Yud. Oh iya. Suci 5 tuh ada satu malam yang penampilan tuh pecah semuanya, dapat komborga semuanya. Nggak close mic. Tahu nggak tapi berapa? Show masalahnya yang di show ini di tema kuliner Andi Sakti berat, Bang.
dibanding 3 yang lainnya. Iya sih, cuman ya Tapi Yang minggu lalu gue setuju nggak ada yang pulang karena Dewangga bagus banget. oh ya, itu Mukmin yang lah. merasa Masih tetap Mukmin keluar itu mah. Ya kalaupun nggak ada yang, lu bilangnya kan Mukmin. Kalau buat gue Dewangga tuh kemarin harusnya dipertahanin, entah nggak ada yang pulang atau diganti orang lain gitu. Mungkin. Lu nampak tadi? apa? Kalau buat lu? Yang mana tuh? Yang tadi Andri, kalau buat lu? Ini menurut gue setidaknya udah ada tayangan bagus gitu. Kalau seandainya keluar di 2, kejadiannya keluar di 2, dia udah yakin gue gak bakal nonton Suci sih. Yakin gue itu. Lo sampai Suci berakhir emang lu yakin masih hidup dia? Tapi mau tampil jelek, mau tampil bagus, yang namanya close mic tuh pasti nggak enak gitu. Iya. Malah lebih enak close mic ditampil jelek. Ada alasannya. Oh gua jelek. Ya. Kalau lu tampil bagus close mic nggak bisa lah. Nggak bisa. Oh, Nggak tapi kan bisa. yang ini jelek bang. Apa? Ya ini jelek bang. Tema kuliner jelek dia bang. Jelek bagi kita kan berarti mah bagus. Jelek ini jelek buat kita. Buat dia mah bagus. Ya percaya. Beneran. Nggak, dia menyadari itu gua rasa ya karena beat awalnya soal Eja kan agak berat itu. Nah itu kayaknya tuh gak ada freestyle juga tuh. Itu kayaknya dia nggak ada di Tulisannya Nggak di- soal nggak ada tulisan itu yang dah. Eja ngebakar. Kayaknya ada bisikan dari setan misalkan. Nih lucu nih, bakar lucu nih, lucu nih. Situasi pas Eja di hari itu kenceng tuh dia. Oh iya. Eja kenceng. Percaya kenceng. Ya. Dapat kompor gas. Ya. Dapat kompor gas. Kayaknya Andri Sakti merasa aman. Ya. Di roasting gue dapat kompor gas. Eja enggak. Oh. Dia berpikir, Eja nggak dapat kompor gas. Eja di close mic. Oke. Dapat kompor gas. Oke. Saya harus kompor gas lagi. Oke, Gitu. benar-benar. Mungkin ya. Jadi kita udah kepanjangan nih bahas Andri Sakti udah 40 menit sendiri nih kayaknya. Mukmin gimana Mukmin? Mukmin. Apa ya? Minus. Catatan gue tuh Mukmin. Anjing udah 55 menit kawan. Oh, kalau Mukmin ini gua. Mukmin, Pas dia buat ngomong gua. pengakuan video terpendek kayaknya nggak bisa. Jelek nyacatin kayaknya. Oh iya, buat gua ini adalah penampilan Mukmin terbaik di Suci 12. Karena satu-satunya videonya yang panjang tuh yang ini. Karena ini video dia yang bisa kita tonton dari awal sampai akhir tanpa banyak yang di-cut. Dan dia mengakui video terpendek itu malah bagus buat gua karena itu tuh ada di kepala orang dan dia omongin, jadi elephant in the room aja. Jadi Enggak, tapi itu masalahnya ini bang, nggak ada yang membahas itu sama sekali. Dan itu tuh kayaknya cuma isu di sosmed aja. iya, itu kan isu di sosmed yang kalau lu lihat semua semua video di tayangannya Mukmin, komennya tuh itu kena sensor, bla 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 bla. Jadi akhirnya dia masuk dengan bilang saya adalah peserta dengan video terpendek. Itu tuh penonton, oh iya bener lagi. Dan dia mengakui itu gitu. Habis itu kan dia bilang kayak ya gimana gua nggak pendek, guru sama makanan bahas apa ayo. Jadi masih ada korelasi kesananya. Jadi yang gue seneng dari penampilan Mukmin yang sekarang tuh itu lebih terasa hidup lah penampilnya. Plus kalau Bang Heri kan sempat bilang Mukmin selalu satu punchline doang ya. Iya. Yang ini tuh banyak punchline yang bertingkat bang. Banyak banget. Makanya bagus banget. Buat gue yang bagus banget tuh yang soal ini. MBG dibawa pulang buat kasih makan ayam. Itu lucu banget. Ayamnya nggak stunting, ayamnya bergizi, ayamnya pinter. 1 tambah 1, tok 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 2. Nah, tapi itu lucu banget ya. Tapi tuh bakal bisa lebih lucu lagi kalau tuh karena dia bukan emang jarang main begitu ya. Iya. Karena dia terburu-buru untuk menyelesaikan itu. Itu sebenarnya kalau dirasa lebih dirasain, intonasi dijaga, Kayak pinter, ya kan? iya itu kayaknya ayam jalan ayam tuh udah dari ayam ini belum bilang foto-foto itu udah lucu. Kan dia gue seinget gue tuh dia peragain ayam cuma sekali doang tuh, udah selesai. Padahal tuh kalau malu-malu kan, dia kalau lebih pede peragain ayamnya, peragain ayam bilang iya ada gitu-gitunya. Terus dia bilang foto-foto itu pasti bakal pecah banget sih itu. Maksudnya lebih Iya dirasain, lebih dinikmatin. Dinikmatin ya. Gaya ayam gimana, terus 1 tambah 1. Tok tok. Lucu banget itu. iya Gini iya gitu. Ya, nah itu yang dimaksud Mukmin itu harus yang pernah gue bilang ini harus sesuatu yang
mendobrak, memalukan itu dia jadi ayam. Jadi ngeluar itu lucu banget itu. Itu bakal pecah banget sih harusnya itu. Tapi di stasiun yang gua bagus banget Mukmin adalah dia mengikat bom yang lagi terbelenggu untuk meledakin dengan tepat gitu. Kata-kata MBG itu kan dibangunkan dengan supaya nggak disebutin. Kayak gitu bagus lagi PKS sama PKI kan. Bagus. Iya. Itu lebih lucuan apa? Program kuliner Indonesia? Program kuliner sekolah atau lebih lucu program sekolah kuliner? Program kuliner enggak, dia tuh kenapa kuliner karena dia turunannya ke program kuliner Indonesia. Tapi kalau di PSK kayaknya kalau PSK kan jadinya PIK bang, yang satu lagi bang, Pantai Indah Kapuk jadinya. Iya. Kalau kata bang, kuliner idaman sekolah sih jadi KIS. Ayo kita makan KIS semua. Gitu. Iya. Aduh lucu lagi kalau jadinya itu. Jadi kuliner idaman sekolah KIS. Lucu kalau mau ngomongin gitu lucu. Iya. Tapi yang tadi kata gua dia ngikat kata-kata biar nggak keluar kata-kata MBG tuh panjang. Sampai akhirnya keluar dari mulut dia. Ya udah kita bahas MBG aja walaupun di sensor. Meledaknya kenceng banget, langsung. Dijaga tuh jarak bomnya biar meledak dengan tepat tuh. Kecewa dengan MBG, bagus kok ditiadakan karena buang-buang anggaran, membazir makanan. Nah ini nih gue agak bingung, kayak ini sih dipotong sini. Karena nih ada rule of three yang nggak jadi. Apa? Kecewa dengan MBG, bagus kalau ditiadakan karena buang-buang anggaran, membazir makanan. Paham nggak sih itu? Iya. Itu dibuang. Terus biarkan minum memasak. Paling agak yang berat tuh yang di closing sih, yang soal nggak bisa beli makanan mahal. Nah itu kayaknya salah memperlakukannya tuh Yud. Karena punchline mahalnya tuh ke makanan Eza gitu. Yang buat orang Jakarta kayaknya nggak mahal lah. 35.000 Iya. Maksudnya terlalu deket untuk dia bilang makanan nggak pro rakyat gitu. Oh bukan, dia beli makan mahal tuh bukan Eja, yang dibeli Maca. Maca dulu, pertama kan 50.000 dia gini kan nih. waktu dulu. Maca ini makanan Eza kan. Nah tapi di closingannya dia beli Maca yang 80.000. Makanya tuh dia kayaknya ada satu yang keselip, dia bilang ini sebagai guru honorer harusnya yang rasa berdosa, kan dia ngerasa berdosa ya. Harusnya tuh kalau menurut gua rasa berdosa itu ditaruh yang tadi kesimpulan itu, konklusi punchline-nya. Karena dia bilang, karena di beatnya dia beli 80.000, Maca 80.000. Ini saya minum merasa berdosa. Itu kan udah ngebocorin ini kan. Ya harusnya konklusi belakang. Konklusi harusnya pas dibeli Maca, pas diminum bisa beli beras nih, bisa beli ini nih, bisa ini, baru masukin ke ternyata mahal, misalnya jadi berdosa gitu. Ini baru pertama kalinya saya beli jajan tapi merasa dosa. Iya. Ternyata Maca itu rasanya bukan rasa rumput, rasanya rasa berdosa. Nah, itu. Karena kalau dibocor itu kan keyword ini kan, keyword sebuah punchline kan. Kalau udah begitu tuh udah orang tuh udah ayo apalagi nih gitu. Iya, atau kalau gue waktu itu ada beat yang kayak gue beli teh di TWG mahal banget, gue tuh ngerasa berdosa di sana. Terus gue lanjutannya adalah minum gemeteran, habis minum sholat taubat. Si dosanya itu yang diturunin kan? Iya benar. Keywordnya dosanya. Iya. Itu sih, itu sayang banget sebagai closingan kalau dirubah dikit aja. Itu. Sama itu buat gue yang pro rakyat itu nasi si gadang kan? Bener kan? Bener. Itu ya itu. Iya itu juga kurang itu. Materi yang makanan Eja udah ditampilin ke juri-juri, tetap dibilang itu mahal, nggak pas kayaknya ya. Sama kayaknya dia nyepil nominalnya nggak dipotong. Nggak, maksud gua nggak. 80.000 tuh nanggung ya, nggak mahal gitu ya. Iya, kentang gitu. Maca cepet 50 gitu ya. Mungkin yang bandingnya Yud, kenapa itu nggak pro rakyat? Kan nasi goreng kan biasanya kan 20.000, 15.000, mungkin harga 80. Enggak, nasi goreng berapa sih? Enggak, kalau misalkan setaranya di mall mah 35. Iya, Bang. Oh 35? Iya. Kalau apa namanya, Solari aja 35 juga. 35 ya. 35 juga Solari. Iya, maksudnya nasi goreng dengan, kan dia bilang nasi goreng Eja kan? Kecuali nasi goreng restoran 200.000, nasi goreng kampung, tapi kok
200.000 man di kampung bisa. Kampung apa ya? Iya. Ini kampung Ya, apa? kampung artis nih dia. Ada itunya sih. Jadi kayak kurang pas di kepala penonton aja kayaknya kalau dibilang nasi goreng Eja mahal gitu. Betul. Tapi iya sih secara penampilan, secara penulisan ini gue suka banget. Gue suka banget penampilan Mukminnya ini Bagus setelah banget berminggu-minggu dia. Terbaik sih ini penampilan terbaik. Gue nggak tahu ya kalau di tempat sana ya, kalau di tayangan YouTube kan kurang banget kan karena pendek-pendek banget yang sekarang Iya, nih iya. bisa nyaksin dengan full dan cara dia berpunchline tuh bervariatif, ada main petok-petok itu lucu. Gua kan nonton langsung ini pas di Usmarnya teman-teman yang duduk juga ngomong bagus banget ini. Iya, Bagus iya. banget deh. Kayak keluar dari zona nyamannya dia ya kayaknya. Nah, untuk lolos ke semifinal dengan materi itu bagus. Bagus. Iya. Karena kan di malam itu ya, kejadian malam itu ya. Terus tahu nggak itu tuh materi PKS jadi PKI itu kan itu sebenarnya kalau nggak ada premisnya sekuat dia, Iya. itu tuh jok lama banget. Jok tahu itu. lama banget, Jok iya. lama banget. Dulu tuh pernah dipakai Radika Jamil bahkan di Suci 2. Apa? Kenapa sih orang-orang pada takut sama PKI? Gimana kalau PKI kita ganti PKK? Jadi ada ibu-ibu rokok itu pola-pola awal-awal stand up lah itu. Nah itu sama tuh. Dia cuman singkatan, terus situasi di kepala orang gimana itu. Cuman karena premisnya bagus banget yang ngomongin apa sih namanya tadi tuh yang di atas ini tayang apa enggak itu jadi berasa tuh mewah banget gitu. Mewah banget ya. Bagus itu. Sekarang kita pindah ke Ratanca. Jagoan gua. Tanca bagus Berminggu-minggu masih bagus terus dia, Bang. Iya. Bagus banget dia. Walaupun yang ini nggak sebaik yang putaran pertama ya, buat gua putaran pertama lebih bagus. Tapi ini juga standarnya nih standar Ratanca nih, oke. Iya. Tapi justru gue lebih suka ini daripada yang Rusty. Oh iya. Ini lucu banget kejadiannya tau. Oh. Iya. Secara cerita tuh lucu tapi dalam juga gitu. Kalau rasanya. gua ini karena closingnya kerasa nanggung. Nah, closingnya yang Ini mana sih? bersaing sama negara. Nah, oh ya. Habis itu langsung ditutup kan? Oh tapi kalau misalkan mau hitung-hitungan rasanya dalam itu. Iya. Dia menyuarakan hati-hati Oh. kecil dalam banget tuh. Itu Iya. kerasa kalau dilihat di tayangan ya, itu kayak penonton apa nih patahan apa double punchline-nya. Iya. Tapi cuma bersaing sama negara, gue Ratanca thank you kayak aduh. Nanggung sih bener. Nanggung banget gue ngerasanya. Tapi secara jokes sih lucu semua. Yang gue suka dari Kalau gue mikir mungkin ditutup bisa lebih pecah. Diksinya yang diganti, jangan negara. Oke. Bisa jalan namanya langsung Ya. siapa yang ngebuat program. Oke, ya Bersaing sama Dadan MBG. didetalin lucu tuh lucu Dia dia. ganti aja diksi negaranya enggak. Iya. Iya. Pak gitu. Ini yang gue suka dari beatnya si Tanca ini nih. Dia di premis ini tuh. Gue baru kali ini meskipun dia dari komunitas Bekasi, baru ini dia main what if tahu. Oh iya. Sebelumnya dia selalu memperlakukan punchline tuh beropini dia, pernyataan. Nah kalau yang di kemarin tuh itu ada what if-nya tuh. Yang warteg ya? Yang warteg, Oh, iya. terus tiba-tiba ada apa yang pakai table manner. Itu banget. lucu banget tuh, Pak. Itu pakai nasi bubuk. Terus dia ngomong, Iya. Ini tahu tempe sama minta pisau." Nah, itu kayaknya baru gue denger si Tanca tuh Mainnya kayak gitu. What if gitu tuh. Itu bagus banget tuh secara pertumbuhan tuh. Anjir ada gaya. Tapi kenapa lu kaget Apa? kasih akan hal itu? Itu makan Bang Awe. Iya. Itu Nggak, rasa Bang Awe. ya, iya si Tanca karena selama kompetisi itu hampir nggak pernah bawain what if. Iya. Yang diceritain tuh bener soal tuh kejadian yang dia rasain argumen dia, Iya. punchline. Jadi setup punchline jatuhnya, setup punchline nge-tag, double punchline gitu-gitu. Nah, sementara ini metode yang digunakan tuh adalah ya what if itu. What if? Gue saking ini gue buat gue nih komentar King Abdel kesannya Menyudutkan. kesannya meremehkan, Merendahkan. tapi ini memuji banget sih yang dia bilang. Ini kapan mikirnya ya Ratanca, padahal setiap hari kayaknya genjot terus. Tapi emang pinter banget soalnya beat-beatnya tuh Iya. satu nih yang buat orang kayak gue makan tuh yang penting kenyang, orang kaya makannya repot. Ini nih kita mah makan digabung dalam satu piring itu. Terus makan paling pantas di warteg tuh kayak oh iya bener gitu. Terus sama lagi yang soal dia masuk ke
keresahan dia keresahan teman-temannya yang dibawain di atas panggung yang soal teman-teman yang jualan makanan sekarang nggak punya Kasihan. duit. Duitnya turun Iya. ya, karena ada MBG. Iya, Bagus iya, banget iya. nih, bagus terus. Gue tuh ini yang gue happy banget adalah gue jujur jarang ngerti bahasa Inggris bang ya. Nah Tanca tuh menjelaskan beberapa momen bahasa Inggris dengan sederhana dan gue ngerti. Apa yang kayaknya fine dining? Apa ya fine dining tuh, terus apa lagi tuh? Ada dia yang dibawa di table manner. Appetizer. Oke, Apa appetizer. yang kayak main course itu? Main course. Gue jujuran bener gak ngerti, Iya, tapi Tanca tuh menyepil dikit kalau ini Iya. tuh masih dalam lingkup makanan. Iya. Akhirnya gue ngerti kayak akhirnya appetizer tuh makanan Pembuka. Iya. kayak kecil. Kalau gue fair-fairan beneran gak tahu gituan tuh. Iya, iya, iya. Ya paling itu kalau kayak mau diperbaikin dikit kayak pemilihan appetizernya pilihannya itu adalah dimsum somai risol tuh kurang restoran bang. Iya, iya. Maksudnya kayak appetizer risol tuh nggak pas gitu. Kayak misal appetizer salad ini apa gitu. Sup. Iya kayak gitu. Iya, Habis iya. itu dibentrokin lagi sama itu mah gue bahkan gado mah salad sama nasi gue gabung gitu kan. Jadi Iya, dia kan betul. risol pakai nasi kan. Terus dia, oh ini bang, yang bagus lagi dari Ratanca adalah peka sama penonton bang. Yang dia bilang, Oh, itu bagus banget itu. lah sih, lu semua pada tukang. Iya. Itu lucu tuh. Iya itu ini banget tuh dia, ngetek banget itu. Hah, Ternyata kayaknya dia juga nggak nyangka itu bakal jadi lucu deh itu. iya. Kalau ini ternyata semuanya tukang, kayak kuli ya. Apalagi ya, warteg cantik, warteg ibu-ibu yang tiba-tiba apa ininya numpang mandi tuh. Itu lucu banget. Iya. Giliran yang datang ibu-ibu, kaki pada naik ngerokok ya kan, selesai makan, numpang mandi. Terlalu ngelunjak. Itu lucu Iya, banget tuh. Jadinya lucu banget. Lalu melunjak lucu. Enak. Berarti kan dia makan keringetan banget ya. Sampai gerak. Itu emang itu ya watis itu tuh emang bener enak banget dibayangin anjir. Itu empuk banget itu. Iya, bisa tahu. Ya cuma kalau di gue catatannya cuma di itu doang untuk closingnya itu sayang banget. Bersaing sama negara, Sudah selesai. habis itu langsung lanjut teriak itu kayaknya penonton pun Belum siap ya? masih Masih, menikmati ya, benar. masih menikmati penampilan Tanca gitu. Iya, iya, iya. Kalau lu lihat tayangannya itu kayak, hah udah kelar gitu. Bahkan kayak dipotong ya. Iya, kayak beat dipotong. Kayak beat dipotong. Bener-bener. Gue nggak ingat lagi. Kayaknya enggak sih, enggak dipotong sih. Jadi dari kesimpulannya Andi Sakti close mic Wajar. gimana? Wajar berarti ini. Wajar karena di tema Karena ngeten Eja kebakaran. karena di tema kuliner karena kan main 2 kali ya tema kulinernya Andi Sakti dibanding 3 yang lainnya emang lemah banget. bener. Pecahnya nggak nutupin itu ya? Iya. Gua nggak tahu. Ini kalau 2 show gini satu tema satu ini penilaiannya itu setara atau beda sih? Nah itu yang Tema sama yang kita sama nggak tahu tuh. Enggak, setahu gue tuh ini tema ini nih kertas nih, udah isinya berapa? Oh. Ntar babak kedua tema apa? Isinya berapa? Oh sama aja ya? Iya nanti Oke. krunya tuh yang gabungin nilainya berapa? Oke. Ya maksudnya nggak ada yang lebih tinggi mana. Nggak ada yang lebih tinggi roasting atau tema? Nggak ada lah ya? Enggak ada, jadi satu. Jadi satu, oke. Tapi gua rasa sih kalau dari kertas-kertasnya harus Iya. ada per temanya. Kalau buat gua ya satu-satunya cara untuk Andi Sakti selamat ya roastingnya harusnya lebih lagi dibanding itu gitu. Karena nih Andi Sakti yang roasting dikasih kompor gas kan kebetulan nanti di komennya bareng sama Ratanca. Enggak, kenapa pilihannya ini sih roastingnya harus dipecahin lagi, kan ada pilihan di mana yang bagian babak kedua aja dibagusin aja gitu. Kayak udah nyerah yang babak kedua. Karena yang roasting tuh potensi lucunya gede banget dari sana. Iya, emang bagus. Sayangnya kan itu pas roasting dia agak ngeblank, agak tersendat-sendat. Yang kalau itu dia nampilnya nggak ngeblank, nggak bukan, nggak hampir ngeblank dan nggak tersendat-sendat, bisa jadi itu nilainya jauh lebih tinggi gitu. Benar, setuju. Kalau yang ini kan pas yang beat kuliner ya maksimal dari beat ini tuh kayaknya segitu gitu. Iya. Ada lagi yang mau dibahas nih, udah maghrib nih kita. Mantap.
Gimana aja? Udah itu aja. Gitu sih. Cuman Nope juga nonton Bang, lucu banget dia marah-marah editor. Oh, iya. iya, gue lihat Nope lucu banget. tayangannya Nope emang lucu sih. Itu panjang Nope nampilnya. Panjang banget. Sebenarnya banyak lagi nggak dibahas tapi akhirnya yang diambil yang editor itu. Tapi yang paling enak kalau nonton live itu ya, memang beneran ngedengerin GJLS ngelucu tuh lucu banget sih sebenarnya. Oh iya, gue nggak pernah lihat. Sumpah sih. tuh lucu-lucu banget, cuman pas ditayang di TV, nih mana yang kemarin ini? Itu sayang banget dipotong-potongin. Oh iya. Wah itu juga tuh yang gua sebel tuh di Suci 12 bagian peserta di komen sama juri di apa ya, di tayanginnya full panjang gitu. Heeh. Wah zaman gua mah gua tektokan sama juri lucu banget dipotong semua. Iya. Oh, itu tuh tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Jadi lu nggak dapat momen-momen yang bisa lu potong untuk masuk reels ya? Iya, sama Bang Radit tuh berapa kali Bang Radit marah sama gua tuh. Tapi tektokan pola dia lucu, nggak dapet. Nggak dapet. Persis kayak zaman lu Bang Radit ke Dodit. Oh, iya nih kalau itu ada viral tuh Dodit Iya. sama Baradit viral banget kan. Udah itu aja yang kita mau bahas di show sekarang. Jangan lupa kita ada Saweria, linknya ada di deskripsi video. Webinar juga jangan lupa untuk ikutan, linknya ada di deskripsi video. Follow Instagramnya Firza Logika di apa? Firza.logika. Nanti dia akhir tahun mau bikin special show dengan judul Logika Dasar. Dan awal tahun juga anaknya mau disunat. Udah 2 kali ya mau sunat nih. Dan nanti apa lagi Bang yang mau Apa? disampaikan? Nggak ada. So, spesial selalu. Belum lah, ntar aja. 2026. Super Heri 2026 segera tayang. Asik. Dan gue juga nanti mau bikin show, cuma belum tahu judulnya apa. Follow aja Instagram kami bertiga. Dadah.